Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Joko Susilo. Saya dari kelas manajemen dakwah B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar manajemen. Namun di sini saya akan terfokus pada salah satu fungsi dasar manajemen, yaitu actuating ataupun pengarahan. Manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain demi mencapai suatu tujuan utama dari sebuah organisasi, bisnis ataupun perusahaan. Manajemen memiliki 4 fungsi dasar. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga actuating atau pengarahan, yang keempat controlling atau mengontrol. Dari 4 fungsi tersebut ada salah satunya yaitu actuating. Actuating merupakan bagian yang penting dari organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Actuating sendiri secara bahasa adalah diartikan sebagai pengarahan atau dengan kata lain penggerakan pelaksanaan. Sedangkan secara istilah, actuating adalah mengarahkan semua karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif demi mencapai suatu tujuan perusahaan atau organisasi. Actuating dalam organisasi juga bisa diartikan sebagai keseluruhan proses pemberian motif kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka bersedia bekerja secara bersungguh-sungguh demi mencapai tujuan organisasi. Fungsi penggerakan ini menepati posisi yang penting dalam merealisasikan segenap tujuan organisasi. Adapun prosesnya, actuating adalah yang pertama memberikan perintah, yang kedua petunjuk, pedoman dan nasihat, dan serta keterampilan dalam berkomunikasi. Actuating merupakan inti dari manajemen yang menggerakkan untuk mencapai suatu hasil. Dengan demikian, actuating adalah salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Actuating juga merupakan upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun hadis yang berkaitan tentang fungsi actuating ini yaitu hadis Bukhari nomor 2493. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumistahamu ala syafina fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha fakana alladhina fi asfaliha idastaqau minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina harqan walam nu'di man fawqana wa in yatrukuhum wa ma aradu halakum jami'an wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Artinya yaitu perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam sebuah kemungkaran adalah bagaikan orang yang berundi di dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian di atas dan sebagian di bawah dalam sebuah kapal tersebut. Yang berada di bagian bawah kala ingin mengambil air harus melewati orang yang ada di bagian atas. Mereka berkata, andaikan kita membuat lubang saja sehingga tidak mengganggu orang yang ada di bagian atas. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang tersebut menuruti kehendaknya, niscaya semua orang akan binasa. Namun jika orang yang ada di bagian atas melarang orang yang bagian bawah berbuat demikian, niscaya semuanya akan selamat pula semua pada kapal tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 2493. Actuating dalam hadis ini adalah pentingnya saling menghormati dan mengingatkan antara satu dengan lainnya dalam melaksanakan tugas agar terlaksana dengan efektif dan efisien. Karena peran semua komponen sangat berpengaruh dan saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan organisasi. Hadis yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari nomor 6011 dan Muslim nomor 2586. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahu fihim wa ta'adu fihim. Masalul jasadi idastaka minhu udbung tada alahu sairul jasadi bis sahari wal humma. Artinya yaitu perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh.
Apabila ada salah satu anggota tubuh tersebut sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya akan ikut terjaga dan panas atau turut mengikuti rasa sakitnya. Aktuating adalah aktivitas yang melibatkan tim yang saling berhubungan dan berkaitan untuk mencapai tujuan yang sama. Apabila terjadi kegagalan dalam sebuah tim, maka berpengaruh pada tim lainnya. Tanggung jawab pimpinan adalah untuk memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan kepada timnya dengan penuh kasih sayang dan rasa cinta, sedangkan anggota tim lainnya bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing untuk mencapai tujuan besar yang telah dirumuskan. Hadis yang ketiga yaitu hadis riwayat Muslim nomor 3509. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ili. Artinya yaitu dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim nomor 3509. Hadis tersebut menjelaskan bahwa keutamaan dalam memberikan petunjuk kebaikan dan membantu orang lain serta menyampaikan ilmu. Orang yang menunjukkan kebaikan tersebut akan mendapatkan pahala yang sepadan dengan orang yang melakukan kebaikan. Namun kadar pahalanya berbeda. Sebagaimana ulama berpendapat bahwa pahala yang sepadan tersebut adalah lipat ganda. Namun Imam Qurtubi menjelaskan bahwa pahala tersebut sepadan baik dalam kadar maupun lipat gandanya. Karena pahala dalam beramal merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, terlebih jika niatnya benar. Dalam sebuah organisasi harus ada yang bertugas mengarahkan. Pahala bagi yang mengarahkan kebaikan sama dengan pelaksana kebaikan tersebut. Hadis tersebut memotivasi untuk selalu saling mengarahkan. Sekian penjelasan dari saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa hadis yang berkaitan dengan aktuating itu ada 3. Yang pertama hadis riwayat Bukhari nomor 2493 yang menjelaskan bahwa pentingnya saling menghormati dan mengingatkan antara satu dengan lainnya dalam melaksanakan tugas agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Karena peran semua komponen itu sangat berpengaruh dan saling mempengaruhi dalam pencapaian suatu tujuan organisasi. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari nomor 6011 dan Muslim nomor 2586 yang menjelaskan bahwa aktivitas yang melibatkan sebuah tim yang saling berhubungan dan berkaitan dalam mencapai tujuan yang sama, apabila terjadi kegagalan dalam satu tim, maka akan berpengaruh pada tim lainnya. Yang ketiga yaitu hadis riwayat Muslim nomor 3509 yang menjelaskan bahwa dalam sebuah organisasi harus ada yang bertugas mengarahkan. Pahala yang mengarahkan kebaikan sama dengan pelaksana kebaikan. Hadis tersebut memotivasi untuk selalu saling mengarahkan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.